Assalamualaikum, selamat datang di kelas Coding Pelita Bangsa. Bersama saya Satria Wiguna. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Leadership Pertemuan 15. Kepemimpinan dan Gender, pemimpin yang efektif menggunakan sifat maskulin dan feminin. Beberapa pertanyaan diajukan mengenai apakah gender membuat perbedaan dalam kepemimpinan transformasional, dan apakah wanita sama atau lebih efektif daripada pria. Dilaporkan bahwa CEO wanita menunjukkan kepedulian yang sedikit lebih besar terhadap pengelolaan imbalan secara adil dan menunjukkan rasa hormat serta kepedulian yang lebih tinggi terhadap orang lain dibandingkan pria. Mereka juga lebih terlibat dalam memberdayakan bawahan, yang merupakan karakteristik penting dari pemimpin transformasional. Meskipun ada perbedaan-perbedaan ini, secara keseluruhan, tidak ada pola kuat yang signifikan yang membedakan pemimpin pria dan wanita, walaupun pria cenderung sedikit lebih tinggi dalam tugas instrumental, maskulin, dan wanita dalam penampilan antar pribadi, feminin. Namun, ada hubungan positif yang kuat antara nilai-nilai kepemimpinan transformasional pria dan wanita, yaitu keseimbangan antara kedua peran tersebut. Pemilik bisnis wanita memiliki skor kepemimpinan transformasional yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan wanita yang bukan pemilik bisnis. Namun tidak ada perbedaan besar dengan pemilik bisnis pria atau eksekutif bisnis pria. Pemberdayaan kepemimpinan. Pemimpin hebat memberikan kesempatan, bukan perintah, dengan inti terdalam kepemimpinan transformasional adalah pemberdayaan. Pemberdayaan terjadi melalui pengajaran yang membuat orang lebih mandiri. Dalam konteks bisnis, pemberdayaan dapat dicapai dengan berbagi informasi akurat secara ekstensif, memberikan otonomi kepada tim dalam batas yang jelas, dan mengganti manajemen hierarkis tradisional dengan tim swakelola. Kepemimpinan transformasional membangun budaya pemberdayaan yang meningkatkan kinerja organisasi. Masa turbulensi. Pemimpin yang efektif mengatasi konflik dan meredakan gejolak di masa yang tidak pasti. Pemimpin harus mengurangi ketidakpastian dengan memberitahukan apa yang harus dikerjakan dan menguatkan perintah dengan imbalan atau hukuman. Pemimpin transformasional juga menambahkan kepastian dengan mendefinisikan nilai-nilai bersama yang jelas, keyakinan, dan norma perilaku, yang membangun budaya organisasi. Nilai menjelaskan benar dan salah, keyakinan meringkas sebab akibat, dan norma menyatakan standar perilaku yang diharapkan. Mengurangi ketidakpastian dan ambiguitas adalah inti dari kepemimpinan transformasional yang bermakna. Globalisasi. Kita semua adalah bagian dari satu dunia yang sama, dan keterpisahan adalah ilusi. Globalisasi mendukung penyebaran kepemimpinan transformasional melalui demokratisasi informasi. Informasi murah, tersedia luas, dan tidak terbatas, menjadi kunci pertama dalam pemberdayaan dalam kepemimpinan transformasional. Proses ini mendukung penyebaran kepemimpinan yang memberdayakan orang. Demokratisasi keuangan, pasar global yang lebih terbuka memungkinkan semua orang menjadi pemain aktif dalam ekonomi dunia. Ini relevan karena memberi peluang bagi pemimpin untuk mendapatkan dana untuk kegiatan organisasi yang sebelumnya tidak mungkin. Demokratisasi teknologi, teknologi canggih menjadi murah dan mudah diakses. Teknologi yang terjangkau ini meningkatkan kemampuan pemimpin transformasional dalam menggunakan informasi dan memberdayakan anggota organisasi secara lebih efektif. Apa itu digital leadership? Digital leadership adalah kemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengelolaan sumber daya, termasuk menciptakan visi transformasi digital dan beradaptasi terhadap perubahan. Mengapa penting? Di era digital, perusahaan dengan pemimpin digital cenderung lebih inovatif, responsif terhadap pasar, mampu mengelola risiko, dan menangkap peluang baru dari perubahan teknologi. Karakteristik pemimpin digital. Kolaboratif dan agile, mendorong kerja tim lintas fungsi, terbuka pada perubahan, dan inovasi cepat. Empatik dan mendorong budaya digital, peduli kebutuhan tim dan pelanggan, serta membangun budaya digital yang mendukung transformasi dan pembelajaran berkelanjutan. Melek teknologi dan data-driven, memahami penggunaan teknologi dan data untuk efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Visioner dan adaptif, memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu menyesuaikan strategi dengan cepat. Inovatif dan berani bereksperimen, mencari peluang baru, terbuka pada ide segar, dan berani mencoba. Kemampuan komunikasi digital, mampu berkomunikasi kuat menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens luas. Tantangan dalam era digital. Tantangan teknologi, meliputi keamanan siber dan adaptasi terhadap inovasi yang cepat. Organisasi perlu strategi untuk mengatasi risiko teknologi canggih. Inovasi yang cepat juga menyulitkan organisasi untuk mengikuti perkembangan, sehingga pemimpin digital harus menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan. Tantangan manusia dan budaya. Perubahan terbesar dalam transformasi digital seringkali ada pada manusia dan budaya organisasi,
bukan teknologi itu sendiri. Perubahan sistem, platform, dan proses kerja digital membutuhkan perubahan cara berpikir dan bekerja. Namun tidak semua individu atau tim siap untuk itu. Resistensi terhadap perubahan. Banyak karyawan merasa cemas atau terancam oleh digitalisasi. Kompetensi digital karyawan. Kesenjangan keterampilan digital merupakan masalah serius. Penting untuk memetakan kompetensi, menyediakan pelatihan, dan mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin digital juga perlu memberi ruang bagi karyawan untuk mencoba, belajar dari kesalahan, dan berkembang. Strategi dan alat pendukung. Strategi menjadi digital leader. Membangun budaya kolaboratif dan adaptif. Mendorong kerja sama tim lintas fungsi dengan pendekatan agile, menciptakan lingkungan terbuka terhadap ide baru dan siap berubah. Menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Memanfaatkan data sebagai dasar strategi, bukan intuisi, untuk keputusan yang lebih tepat, cepat, dan terukur. Memiliki mindset digital. Berpikir terbuka, siap belajar, dan tidak takut perubahan teknologi, karena inovasi dimulai dari pemikiran progresif. Menjadi teladan dalam transformasi. Menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi dari cara bekerja hingga pengambilan keputusan, karena perubahan harus dimulai dari atas. Meningkatkan kompetensi digital tim. Memastikan anggota tim memiliki keterampilan digital yang memadai dengan menyediakan pelatihan, dukungan, dan akses teknologi relevan. Tools teknologi pendukung. Platform kolaborasi digital, data analytics, business intelligence, serta alat otomatisasi dan AI sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Terima kasih telah menonton video ini, klik subscribe, like dan komen. Serta bagikan, agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Salam dari saya Satria Wiguna, Kelas Coding Pelita Bangsa.